Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, Iblis Murim Butuh Psikolog, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai udah luncurin membership. Membernya juga murah, cuma 9.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah kok guys. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 34. Di video sebelumnya, Lee Jaha udah beres sih urusannya dengan Byon Sauk, si pria lele. Lee Jaha tuh ngehancurin pria tersebut agar jadi makanan ikan di danau Jongpyeong. Nah, Lee Jaha jadi penguasa baru di sana, kemudian menunjuk pria muka udang yaitu Wo Chol Jin untuk jadi pemimpin baru. Kayak biasanya aja, Lee Jaha tuh mau pria ini berbenah, berhenti jadi kriminal dan berhenti juga menarik uang pajak yang zolim banget ke rakyat sekitar. Lee Jaha awalnya tuh menemui pria lele untuk tahu di mana River Crossing Red, organisasi assassin yang buat Lee Jaha susah tidur beberapa hari belakangan. Sayangnya, Lee Jaha tuh nggak bisa menemukan di mana markas dari kelompok assassin tersebut. Makanya Lee Jaha harus sabar dulu. Dia tuh harus melakukan hal lain sekarang. Sekarang, Lee Jaha ada di Bokyang. Pria ini tuh masuk ke dalam seleksi pasukan yang diinginkan oleh sekte South Horizon. Lee Jaha tentu saja tidak menggunakan identitas aslinya. Lee Jaha tuh menggunakan identitas si pria muka udang. Lee Jaha ngaku kalau namanya tuh adalah Wo Chol Jin. Dan dia adalah yang terkuat di Yunhai Brotherhood. Pokoknya pria ini tuh belum apa-apa udah buat admin dari sekte South Horizon menghela napas. Setelah Lee Jaha terus membual tentang dia adalah yang terkuat di Yunhai Brotherhood, pria ini kemudian diberi 3 keping perak. Lee Jaha sih awalnya ngeluh dan nanyain, yang lain dapat berapa kah? Admin dari sekte South Horizon ngejawab kalau biasanya tuh cuma dapat 1 keping perak doang. Lee Jaha udah puas kalau gitu. Kalau dia dianggap lebih baik dari yang lainnya. Lee Jaha kemudian keluar dari tempat perekrutan. Nah, setelah perekrutan selesai, salah satu member dari sekte South Horizon kemudian membuat pengumuman. Mereka semua ini tuh ternyata udah akan berangkat dalam penyerangan 1 jam ke depan. Target utama mereka itu adalah Baijan Society. Mereka ini tinggal menunggu ketua sekte yaitu si tukang. Nah, sambil menunggu, semua orang tuh diperingatkan untuk tidak membuat kekacauan. Katanya, kalau mereka membuat marah ketua sekte, udah jelas tuh mereka bakal digampar sampai ketemu nenek mereka di neraka. Lee Jaha yang ada di sana itu mulai berkeliling. Lee Jaha tuh penasaran banget dengan siapa nih si tukang. Nah, tidak lama kemudian, petinggi dari sekte South Horizon udah muncul. Nah, udah jelas nih kalau orang paling depan itu adalah si tukang. Lee Jaha yang terus menatap si tukang itu jelas menarik perhatian. Si tukang sampai berhenti di depan Lee Jaha dan mengatakan kalau wajah Lee Jaha ini tuh menarik. Lee Jaha juga bales kalau wajah si tukang itu juga menarik dong. Nah, salah satu anak buah si tukang tuh marah pada Lee Jaha, tapi si tukang malah ketawa. Si tukang bilang kalau santai aja gengs, orang baru tuh nggak sopan padanya udah biasa karena mungkin belum tahu si tukang sekuat apa. Masnya nih yang juga belum tahu kan sekuat apa Lee Jaha. Saat semua petinggi sekte South Horizon melewati Lee Jaha, salah satu dari mereka tuh memandangi Lee Jaha. Lee Jaha tahu kalau ini adalah utusan yang pernah dia gampar di Black Rabbit Union. Jadi Lee Jaha langsung buat gestur diam. Ya, pria ini tuh bisa apa guys? Dia tahu kan mengerikannya digampar oleh Lee Jaha. Setelah si tukang muncul, pria ini mengangkat pedang dari ketua Baijan Society. Dia tuh ngaku kalau dia tuh nggak tahu kenapa senjata tersebut dikirim kepadanya. Si tukang cuma bisa menilai kalau itu cuma punya 2 alasan. Mereka diajak perang atau mereka ini mau dijebak oleh Baijan Society. Nah, karena si tukang bukan orang penakut, dia bilang kalau dia akan membuktikan mana dari 2 asumsinya yang benar. Malam ini si tukang yang akan berangkat dan menghancurkan Baijan Society. Si tukang tuh menjanjikan siapa aja yang membantunya hingga akhir, di mana sekte
Sekte South Horizon memenangkan perang akan menjadi saudara bagi si tukang. Di sini Lee Jaha sih liatnya udah muak, tapi ini itu sudah sesuai dengan keinginan Lee Jaha. Ya lagi pula pedang ketua Baijan Society yang ada di tangan si tukang itu kan kiriman dari Lee Jaha. Lee Jaha sih seneng ya kalau si tukang mau perang sekarang. Dalam rencana Lee Jaha, dia tuh bakal menang kalau lebih cepat mereka berperang. Lee Jaha udah melemahkan Baijan Society kemarin supaya si tukang menang gampang. Nah setelah si tukang menang, udah jelas nih mas-mas ini capek kan. Dia tuh tinggal digampar oleh Lee Jaha. Lee Jaha senyum membayangkan dia bisa menang dengan mudah. Bagi Lee Jaha sekarang, beresin si tukang ke akhirat itu bukan hal yang wajib dilakukan. Lee Jaha tuh baru mau menilai. Kalau pria tersebut nanti menyerah dan bersumpah setia, Lee Jaha bakal merekrutnya masuk ke dalam sekte Hao. Kalau si tukang masuk ke sekte Hao, dia udah jelas bisa jadi tenaga kuat dan juga berguna. Tidak lama setelah si tukang pidato, semua orang beneran udah berangkat menuju ke tempat dari Baijan Society. Lee Jaha merasa kalau mereka tuh bergerak terlalu lambat. Mereka juga kan mau singgah ke Fuyang katanya, buat bergabung dengan kelompok lain. Kalau mereka lambat begini, Lee Jaha yakin Baijan Society tuh menyadari pergerakan mereka. Lee Jaha berasumsi kalau kayaknya si tukang tuh pede banget bakal menang telak. Makanya bertindak gegabah banget. Di tengah Lee Jaha berpikir, Lee Jaha kemudian baru sadar mereka akan memasuki Bukit Musan. Bukit ini emang gak ada tuh Musan si musuh Tanjiro. Tapi Lee Jaha tahu kalau Bukit Musan tetaplah tempat berbahaya. Kalau malam hari sampai dini hari mereka tuh akan menghadapi kabut. Lalu kalau siang hari kayak sekarang juga sama bahayanya. Mereka tuh harus melewati dinding batu tinggi dengan jalanan sempit. Kalau mereka disergap saat melewati Bukit Musan, Lee Jaha yakin kalau setengah dari mereka itu bakal meninggal di sana. Lee Jaha yang tahu bahaya yang akan terjadi kemudian memanggil salah seorang pasukan Sekte South Horizon. Lee Jaha tuh terus terang ya, dia tuh bisa prediksi mereka dalam bahaya dan setengah dari mereka itu bakal meninggal kalau ada serangan dadakan yang terjadi. Pria rambut sapu ini tuh langsung kaget. Dia tuh kemudian lari ke depan untuk melapor pada si tukang. Enggak lama kemudian, pria rambut sapu ini muncul lagi. Lee Jaha menanyakan apa nih hasilnya. Si tukang ternyata itu nggak mau berhenti guys dan bilang untuk semua orang itu jangan banyak kebacot dan fokus aja jalan cepet. Lee Jaha sampai bingung. Pak tua ini keras kepala beneran. Lee Jaha tuh kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah mereka udah mengirim tim pengintai untuk memastikan gak bakal ada serangan dadakan? Pria rambut sapu ini langsung lari ke depan untuk bertanya. Di sini Lee Jaha udah pasang muka batu ya. Pria ini menanyakan si tukang tuh makan apaan dah? Kok bisa goblok banget masuk ke dalam tempat bahaya tanpa persiapan? Di tengah Lee Jaha mikirin gobloknya si tukang, Lee Jaha tuh mendengar kalau beberapa orang juga khawatir mereka masuk dalam Bukit Musan. Lee Jaha kalau udah kayak gini, itu bakal khawatir juga kalau banyak korban yang jatuh. Lee Jaha langsung ngegas tuh ke depan. Saat sampai di depan, pria rambut sapu tuh lagi bicara dengan si tukang. Intinya, si tukang bilang kalau tim pengintai tuh udah berangkat. Dia juga dapat laporan kalau semuanya aman. Si tukang ngancam pria rambut sapu kalau pria ini terus ngomong gak jelas katanya, dia tuh bakal digampar langsung oleh si tukang. Pria rambut sapu ini udah jelas takut buat nanya lagi. Lee Jaha sekarang yang maju ke depan untuk bertanya ke si tukang. Lee Jaha menanyakan apakah si tukang sebagai ketua sekte udah punya persiapan untuk melewati bukit. Si tukang ini tuh ternyata tahu guys kalau mereka tuh punya potensi bakal menghadapi serangan dadakan. Tapi dia juga pede nggak akan ada hal semacam itu terjadi karena pasti Baijan Society tuh lagi sibuk memilih ketua baru. Lee Jaha tetap memberi saran kalau mereka harus mundur. Nah, belum ada kepastian tuh mereka bakal kena serangan dadakan atau enggak. Di sini nih si tukang emosinya naik. Pria ini bilang kalau Lee Jaha tuh berisik banget. Lee Jaha dibilangin berisik, udah jelas nggak terima. Pria ini tuh masang muka orang gilanya. Lee Jaha menanyakan dengan serius satu hal saja. Kalau emang di sana nantinya ada serangan mendadak, lalu ratusan orang meninggal karena kebodohan si tukang, apa si tukang nih bisa membayar kematian mereka?
Si tukang yang dibacotin terus-menerus tuh langsung berbalik. Dengan muka seremnya, pria ini bilang kalau Li Jaha udah melampaui batas. Batas apa bang? Ada garis kah di sana? Nggak ada kan? Jadi batasnya apaan bang? Si tukang yang marah itu bilang ke Li Jaha kalau dia terima kasih karena Li Jaha mau membantu jadi pasukan Sekte Sotorizon. Sayangnya Li Jaha ini terlalu banyak bacot. Sampai si tukang tuh mau beresin Li Jaha aja. Li Jaha sih tenang-tenang aja ya. Li Jaha ngaku kalau dia bacot karena si tukang nih bergerak tanpa sedikit pun rasa waspada. Li Jaha bilang kalau ketua itu bukan cuma dinilai dari otot doang, tapi juga dengan otak. Li Jaha tuh memperlihatkan ke depan mereka. Di sana tuh udah ada tebing curam yang sempit. Kalau mereka ke sana udah jelas mereka bakal meninggal kalau ada serangan dadakan. Apalagi kalau mereka juga dikepung dari belakang. Udah deh, mereka jelas wassalam. Nah, Li Jaha yang selesai menjelaskan kemudian bilang dia tuh nggak mau bertengkar ya. Dia tetap memberikan pilihannya pada si tukang. Pria besar ini mau maju atau enggak. Si tukang yang belum membuat pilihan ternyata langsung kehilangan fokus. Siapa sangka kalau bebatuan di sana itu mulai jatuh dan muncul orang yang kita kenal. Pria ini itu kan kepala penjaga Bajayan Society si Chon Saryong yang kemarin udah pernah ketemu Li Jaha. Chon Saryong ini meraba dia kenal Li Jaha apa enggak, karena mereka tuh bertatapan jelas saat Li Jaha menyerang markas mereka. Nah di sini Chon Saryong bacot ke si tukang. Chon bilang kalau si tukang adalah orang lemah yang nggak punya harga diri, katanya jago, tapi malah mengirim assassin buat beresin ketua Bajayan Society. Chon Saryong juga mengejek Li Jaha dengan bilang kalau Li Jaha tuh assassin nggak punya orang tua yang kabur kayak monyet. Nah, karena si tukang ini emang priaan ortodoks tradisional yang bergantung pada baku hantam sendiri, bukan menggunakan assassin, udah jelas dong si tukang tuh marah karena tuduhan dia mengirim assassin. Dalam kepala si tukang nggak ada tuh main-main assassin di dalam dirinya. Intinya sih si tukang udah marah banget karena difitnah. Li Jaha yang melihat Chon Saryong muncul sebenarnya merasa bahagia. Mereka ini kan bakal perang sekarang, lebih cepat emang lebih baik. Di tengah perasaan bahagia Li Jaha, pria ini kemudian langsung emosi. Pria ini baru ingat, si Chon tadi juga bilang kan kalau Li Jaha tuh assassin yatim. Li Jaha sih udah fix. Dia tuh janji kalau dia bakal yang mengirim si Chon ini ke akhirat. Di tengah Li Jaha berpikir, si tukang langsung menerjang ke depan. Ketua Sekte Sotorizon ini dinilai Li Jaha emang orang tolol. Langsung maju cuma karena provokasi doang. Saat si tukang maju, pria ini tuh emang dalam kondisi marah banget. Dia bilang kalau Chon Saryong tuh bajingan yang cuma tahu kabur. Makanya si tukang bilang hari ini si Chon ini nggak boleh kabur lagi. Kayak monyet kemarin. Ya bener aja, Chon Saryong ternyata mengeluarkan pedangnya dan langsung membuat benturan hebat di antara keduanya. Saat Chon Saryong dan si tukang bertarung, Li Jaha tuh berbalik ke belakang. Li Jaha bilang kalau dia bisa menebak si Chon itu tuh pengecut tolol. Bentar lagi pria itu bakal lari. Kemudian bawahannya akan menyerang pakai batu dan juga panah dari atas tebing. Li Jaha tuh menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pasukan si tukang. Anak buah dari si tukang sih emang rata-rata goblok ya. Mereka tuh malah menunjuk pertarungan yang terjadi dan bilang kalau Chon Saryong udah jelas bakal dibereskan oleh si tukang yang kelihatan lebih kuat dan lebih unggul. Di sini Li Jaha menghela napas. Li Jaha bilang kalau anak buah si tukang emang ketularan goblok dari ketuanya. Li Jaha menyuruh mereka tuh untuk lihat baik-baik. Chon Saryong itu imbang dengan si tukang. Dari dulu mereka tuh cuma ditolol-tololin. Chon Saryong ini tuh pura-pura lemah. Li Jaha sampai menghela napas karena nggak nyangka dia tuh bakal jadi babysitter buat tua bangkat tolol di siang hari. Pertarungan si tukang dan juga Chon Saryong terus berlanjut. Keduanya tuh emang tampak seimbang. Nah, kita tahu kan Chon Saryong ini emang licik, ketuanya aja dikuibulin. Mirip dengan prediksi Li Jaha, Chon Saryong tuh ternyata beneran mundur. Pria rambut panjang ini lari tanpa peduliin si tukang sambil tertawa keras. Tawa dari Chon Saryong ini yang jadi sinyal buat anak buahnya. Dari atas tebing muncullah para pemanah dari Bajayan Society. Ini udah jelas kalau si tukang beneran bakal hancur karena percaya dirinya yang goblok. Saat panah
panah diluncurkan, si tukang tuh emang berhasil menghalau semua panah yang datang. Tapi sampai kapan sih ini bisa bertahan? 4 sesi lagi, pria ini juga tumbang karena panah. Lee Jaha kemudian mereview nih apa yang terjadi. Lee Jaha udah tahu kalau mereka bakal disergap. Makanya Lee Jaha mengulur waktu dengan memancing emosi si tukang tepat di depan jalur paling berbahaya. Si tukang kan emang sempat berhenti. Tapi Chon Saryong langsung muncul dan memancing si tukang. Lee Jaha tahu kalau Chon Saryong ini emang pintar. Dia tahu si tukang adalah pria tolol yang gampang emosi, jadi mudah dijebak. Ingat guys, kata kuncinya, tolol dan emosi itu mudah dijebak, jadi jangan ya kombinasikan dua sifat itu. Nah, Lee Jaha bisa melihat sekarang kalau Chon Saryong patut dipuji otaknya meskipun mulutnya nggak sekolah. Lee Jaha yang melihat si tukang mulai kesulitan kemudian berbalik. Lee Jaha tuh sekarang nanyain ke anak buah si tukang, mereka ini maunya apa sekarang? Mereka mau bantu ketua mereka kah? Atau mau kabur dari sana? Bagi Lee Jaha, sekte South Horizon adalah sekte unorthodox. Meninggalkan ketua mereka untuk keuntungan pribadi mah udah biasa bagi sekte unorthodox. Contohnya si Son Saryong kan, yang mengorbankan ketuanya sendiri. Di tengah si tukang terus menangkis panah, pria ini tuh mulai jebol juga pertahanannya. Sebentar lagi dipastikan dia udah di akhirat kalau nggak dapat bantuan. Nah, siapa sangka kalau anak buah dari si tukang tuh menarik pedang mereka. Lee Jaha sampai nggak nyangka ya kalau si tukang nih masih punya anak buah yang setia. Anak buah si tukang langsung menerjang ke depan untuk menyelamatkan ketua mereka. Nah, setelah anak buah si tukang maju, Lee Jaha tuh penasaran dengan tentara bayaran yang baru direkrut. Mereka kan datang karena duit doang. Setelah Lee Jaha berbalik, seperti yang diprediksi nih, mereka semua ini lari kayak anjing. Lee Jaha yang melihat kekacauan terjadi kemudian merasa kalau hidup tuh emang penuh kejutan. Siapa sangka, dua kelompok unorthodox yang saling serang tuh ternyata punya kepribadian berbeda. Bajian Society yang kelihatan tertata rapi malah hianatin ketua mereka, dan di lain sisi sekte South Horizon yang kelihatan urakan malah maju untuk nyelamatin ketua mereka. Lee Jaha sampai tersenyum. Sekarang Lee Jaha bilang kalau emang sih nggak ada yang ngalahin aroma kekacauan kayak sekarang. Pertarungan yang terjadi antara sekte South Horizon dan Bajian Society itu emang kacau banget. Lee Jaha kemudian juga mulai loncat ke atas tebing, yang gak mungkin dong pria ini mau ketinggalan yang namanya kerusuhan. Dia kan suka banget dengan kerusuhan. Lee Jaha langsung melompati salah satu orang yang ada di sana. Di sini nih, Lee Jaha menunjukkan kemampuannya. Setelah Lee Jaha beresin pria besar yang ganggu banget, Lee Jaha tuh melangkah beberapa kali sambil melakukan tebasan yang halus. Saat Lee Jaha berhenti bergerak, Lee Jaha tuh udah kayak Power Ranger guys. Pasang posok keren, lalu musuh di belakangnya meledak. Semua orang yang lihat ini udah jelas merinding. Lee Jaha tuh kembali naik ke atas tebing untuk melihat situasi. Lee Jaha nih lihat dengan jelas si tukang terus ditekan oleh Bajian Society. Di sisi lain, Chon Saryong ada di belakang masih tenang-tenang baik, cuma nyuruh-nyuruh anak buahnya buat terus maju. Lee Jaha muak dengan pemandangan ini, jadi dia tuh langsung turun ke bawah sana. Lee Jaha kemudian mendarat di dekat si tukang. Lee Jaha udah jelas tuh mau ngebacot. Lee Jaha bilang kalau si tukang nih emang orang tolol, nggak bakal ada korban tuh andai aja mereka tuh putar balik dari tadi. Lee Jaha menanyakan gimana nih si tukang mau tanggung jawab sekarang karena kematian yang terjadi. Si tukang cuma diem sambil memandangi, emang banyak tuh anggota setianya yang udah tumbang. Lee Jaha lanjut bacot ya. Lee Jaha bilang kalau si tukang tuh nggak pantas jadi ketua. Orang tolol kayak si tukang itu mau mimpin sekte, mimpin organisasi, mimpin negara. Kalau orang tolol udah jelas pasti rusak. Si tukang yang dibacotin sampai buka mulut. Pria ini ngaku dia tolol. Si tukang bahkan mengakui kalau dia yang salah, ada banyak anggota sektenya yang meninggal. Tapi hari ini si tukang tuh janjiin dia bakal membawa mereka dalam kemenangan. Hari ini katanya dia akan menghancurkan Bajian Society. Dengan semangat tersebut, ya anak buah si tukang juga ikut semangat. Mereka tuh maju lagi untuk bertempur padahal udah penuh luka.
Lee Jaha yang melihat si tukang maju sih menghela napas ya. Tapi Lee Jaha juga ngerti, orang goblok tuh kalau udah kepepet pasti makin goblok. Alih-alih bisa mikir buat lari, ya mereka bakal menyerang kayak sekarang. Si tukang terus maju untuk menyerang. Anak buah dari bagian society sih emang banyak ya. Mereka tuh menghalangi si tukang dengan baik. Si tukang jelas memperlihatkan kekuatan luar biasa juga. Siapa saja yang mendekat itu bakal dia belah. Lee Jaha yang nonton sampai tepuk tangan. Lee Jaha bilang kalau semua orang dari sekte Sotorison udah kerja keras. Pokoknya harus dia cungin jempol. Lee Jaha juga bilang kalau orang goblok tuh emang harusnya bisa baku hantam. Udah goblok nggak bisa baku hantam, hidup tuh apa gunanya, kata Lee Jaha. Lee Jaha tuh bahkan tepuk tangan sambil teriak, semangka, semangat kampret. Si tukang yang dengerin Lee Jaha terus ngebacot sampai capek dan terus bilang kalau Lee Jaha ini berisik. Si tukang tuh sampai minta tolong buat Lee Jaha diem. Ya Lee Jaha sih nggak mungkin diem ya. Kalau udah yeping gini bakal susah berhenti. Salah satu anak buah si tukang kemudian menanyai Lee Jaha. Lee Jaha nih sebenarnya ada di pihak mana? Lee Jaha jawab, andai aja dia ada di pihak Baijan Society. Udah jelas tuh si tukang dan anak buahnya nggak akan ada yang bernapas. Nah Lee Jaha yang udah muak dengan pertarungan kemudian melompat. Pria ini tuh udah kayak terbang guys dan mengagetkan semua orang. Di atas langit, Lee Jaha tuh mulai mengeluarkan ki api. Ki api ini kemudian disuntikkan ke tangannya. Kita tahu sih Lee Jaha bakal ngapain. Saat Lee Jaha dipandangi, Lee Jaha tuh tersenyum. Lee Jaha bilang, hari ini kok cuma ada sekumpulan orang tolol yang datang buat diberesin. Lee Jaha langsung saja menggunakan jurus telapak tangan berapi miliknya, Phoenix Fire Energy. Saat telapak tangan berapi Lee Jaha meluncur ke bawah, udah jelas siapa saja jadi panik. Jurus Lee Jaha tuh menghantam tanah tepat di depan Baijan Society. Dalam waktu sekejap, mereka semua tuh jadi rata guys. Kecuali Chon Seryong. Lee Jaha sih kagum ya, pria ini masih bisa berdiri. Di sisi lain, sekte Sotorison tuh paniknya bukan main karena kekuatan Lee Jaha yang dahsyat banget. Padahal, pria ini kan masuk cuma direkrut buat jadi keroco. Setelah Lee Jaha menyerang, Chon Seryong tuh kayaknya sih terluka parah. Pria ini mungkin aja mau kabur, tapi itu kayaknya sih nggak bakal terjadi ya. Lee Jaha tuh udah muncul di depan pria baju merah tersebut. Dengan senyum manisnya, Lee Jaha bilang, wow, lama nggak jumpa ya ketua Chon. Si ketua Chon ini udah jelas kehilangan kata-kata karena kok bisa sih Lee Jaha so asik. Nah, apa nih yang bakal dilakuin Lee Jaha dengan si Chon Seryong dan juga si tukang? Kayaknya perangnya udah selesai deh karena Lee Jaha. Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah dan semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.